Yap, halo semuanya. Selamat datang di konten baru Yudarta TV yang namanya Nguping. Ngobrol itu penting. Di episode Nguping perdana kali ini gue pengen ngobrol sama teman baru gue nih. Baru banget kenal dan sepertinya sudah mulai mendapat chemistry, Pak ya. Sudah mendapat chemistry. Jadi sedikit spoiler buat teman-teman di rumah. Temen gue ini bisa dibilang pebisnis yang sangat sukses, itu satu. Yang kedua, dia itu owner Alam Batik Pasuruan, itu yang kedua tuh, yang kedua nih, masih ada yang ketiga nih. Yang ketiga, dia itu berhasil menjual produknya sampai ke Korea Selatan. Tuh, produk Indonesia sampai ke Korea Selatan yang kalian idam-idamkan ke K-popnya itu. Kemudian yang keempat, kayaknya ini saya baru tahu nih. Dan gini gue baru tahu banget waktu kemarin itu baca beritanya di salah satu sumber ya. Nanti editor tolong kasih sumbernya di sini. Itu dia nyiptain warna alami dari daun indigo, Pak ya? Iya. Nah, itu tanaman apaan tuh? Gua kira selama ini indigo cuman orang, taunya tanaman juga, Pak ya. Taunya tanaman juga. Mungkin langsung kita sambut aja. Gimana, Pak Peri? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sehat, ya. Sekarang lagi sibuk apa nih, Pak? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang tetap sih kita lagi sibuk untuk produksi ya. Produksi, oke. Produksi, terus yang paling dekat ini kita sedang menyiapkan untuk Rakornas ICCN di Jakarta. Jakarta, kayak gitu. Terus sambil kita coba untuk merangkai jaringan-jaringan baru untuk ekonomi kreatif. Oke. Itu kesibukan Bapak ntar ke depannya nih, Pak ya? Iya. Ke depannya. Nah, jadi gini nih, Pak. Ini saya itu sebenarnya pengen bahas soal batik nih. Nah, sebelum saya pengen bahas soal batik lebih jauh nih, sebenarnya saya penasaran nih, waktu saya itu stalker IG Bapak tuh, kayak batik semua kan tuh ya, produk Bapak itu bagus-bagus. Saya pengen tahu dulu, penasaran, Bapak itu dulu sekolah lulusan apaan sih? Ini pertanyaan yang kadang saya juga. Iya. Ya, oke. Saya dulu sekolahnya ya dari SD di Pasuruan Kota dulu, SD Kuncen. SMP-nya SMP 1 Pasuruan Kota. Oke. Masuk SMA 2 Pasuruan Kota cuman 2 tahun. Gitu. Jadi biasa lah ya. Kita anak-anak yang agak sedikit pingin hal yang beda. Oke. 2 tahun saya melarikan diri. Jadi saya itu melarikan diri, saya minggat dari rumah, lari ke pondok di Kencong, Jember. Oke. Ya. Itu sendiri tuh, Pak? Sendiri. Salut. Nah, baru 1 tahun ketemu. 1 tahun ketemu, terus saya ditaruh di Pondok Ngala. Pondok Ngala. Nah, Wah, di sini kita. Di Pondok Ngala ini, saya juga banyak belajar ya. Artinya bagaimana Romo Yai mengajarkan banyak hal, termasuk bagaimana orang berbisnis itu, kan gitu. Betul. Nah, itu banyak sekali saya pelajari dari sana. Terus kalau di Pondok Ngala saya sempat sekolah SMA. Di SMA Dorta sini. SMA. Oke. SMA Dortakwa SMA, itu ya. saya di angkatan pertamanya dulu. Wih, oke. Siap. Tapi nggak sampai selesai. Nggak sampai selesai lagi, Pak. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Kan udah 2 tahun kabur tuh, Pak ya. Terus ini kesini nggak selesai. Itu juga gitu. Saya nggak sampai selesai di SMA. Terus saya pamit ke Yai, tapi tidak pamit untuk boyong pulang ya. Oke. Saya melanjutkan ke tempat lain. Artinya saya, karena itu menjadi apa ya? Menjadi semangat saya untuk belajar banyak hal ya. Saya melanjutkan lagi ke pondok di Bojonegoro. Oke. Terus sampai saya pindah lagi ke Demak. Kan gitu. Wow. Oke. Saya senang sih mencari. Oke, kayak nomaden, Pak ya. Kayak nomaden, oke. Tapi disitulah akhirnya saya mendapat banyak ilmu, kan gitu, banyak pengetahuan. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya lulusannya apa, saya juga bingung mau jawab lulusan apa. Oke, menarik sekali nih. Nah, kan dulu Bapak nih, kalau dari cerita Bapak kan nomaden nih, pindah-pindah nih. Terus waktu itu kenapa bisa sekarang itu bisa disebut sebagai seniman nih? Kan saya nyebut Bapak kan seniman nih. Nah, itu ceritanya tuh merintisnya dulu gimana tuh, Pak? Kalau seniman sih memang aku dari kecil ya. Dari kecil itu sudah terbiasa dengan hal-hal seni sih, terutama untuk di seni rupanya. Saya dari TK, dari SD sudah senang gambar. Oke. Terus dari SD itu juga sudah
sudah terbiasa berpikir bagaimana gambarnya jadi duit. Oke, ini menarik asli. Ini menarik. Ini menarik. SD itu Bagian aku ya, sudah ini mulai menarik. gambar dulu zamanku masih film Senseiya ya. Waduh, Film-film apa itu? kartun Senseiya gitu. Itu kita gambar sendiri. Heeh. Kita gambar terus saya fotokopi, saya jual itu fotokopinya, terus ya jual teman-teman itu. Terus baru mereka mewarnai kan gitu. Ini kan jadi duit. Wih, Awalnya sih saya Bapak gambar dulu sendiri. begitu, Pak? Dari SD itu sudah saya lakukan. Saya keren, pikir wah ini kayaknya di duit. keren, keren, keren. Jadi Bapak dulu sering, itu Bapak gambar sendiri itu, Iya Pak? gambar sendiri. Fotokopi. Jadi toko-toko di film-film Sensei itu saya gambar sendiri, baru saya fotokopi. Wih, Itu dari kecil sudah. berarti bisa dibilang Bapak dulu udah dapat duit sendiri tuh waktu SD itu? Iya, Jajan? jajan sendiri sudah itu. Nice. Kok bisa, Pak? Itu karena emang hobi atau memang gimana itu, Pak? Mungkin bakat alam ya. Jadi menjadi bakat alam. Heeh. Apa ya? Karena memang dari apa yang kita suka, hobi apa yang kita senangi, kenapa tidak ketika itu bisa menjadi penunjang ekonomi kan gitu. Tapi waktu kecil dulu nggak ada pikiran kayak gitu. Adanya cuman awalnya senang gambar aja, terus ada teman-teman, wah aku pengen gambarin dong, gambarin. Akhirnya wah ini kayaknya kalau digambarin-gambarin aja ini bisa jadi duit gitu. Makanya saya fotokopi kan gitu. Dan seru juga berarti dulu Bapak udah punya uang sendiri buat jajan nih, Pak ya?